Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sabilal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya pada pagi hari ini. Kita bisa hadir kembali di Baitullah, rumah Allah yang suci, berkah dan mulia ini, Masjid Rawdatul Istiqlal yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa beriman dan berislam secara sempurna sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah jitu pengajian Sabtu pagi rahimakumullah. Kita sambung kembali materi kita pertemuan Sabtu yang lalu dengan pertemuan makalah yang kedua, ya tawasul syar'i dan tawasul bid'i. Tawasul yang disyariatkan dan juga tawasul yang dilarang oleh syariat. Pada pertemuan yang lalu telah kami jelaskan tentang tawasul masyru', yaitu tawasul yang dibenarkan oleh syariat, tawasul yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dipraktekkan oleh para sahabat. Di antaranya adalah tawasul dengan iman, tawasul dengan asma Allah, sifat Allah, ya, tawasul dengan doa-doa dari kaum muslimin yang masih hidup, termasuk doa Nabi ketika masih hidup, ya, dan lain-lain. Dan berikut ini kami akan menjelaskan tentang tawasul mubtada', tawasul bid'i, tawasul yang tidak dibenarkan oleh syariat karena dapat mengantarkan pelakunya ke dalam perbuatan syirik atau minimal lebih dekat kepada syirik. Yang pertama, tawasul kepada orang-orang atau benda-benda yang sudah mati. Ini jamak dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Mereka datang kepada makam-makam yang dianggap keramat. Ya, mereka sering menyebut di dalam doanya itu syekh yang mereka sendiri belum tahu. Ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kiai atau lain-lain dan lain-lain. Mereka datang ke makam-makam yang bahkan sangat terkenal, ya, menjadi wisata religi. Ya, mereka datang ke makam-makam wali 9, dari wali yang di Jawa Timur, ya, sampai yang di Jawa Barat, makam-makam syekh, makam-makam habaib, ya, dan lain-lain. Ya, untuk apa? Mereka untuk bertawasul, menjadikan makam sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Bahkan mereka juga berdoa di sana, beristighosah di sana, dan lain-lain. Orang-orang yang melakukan hal ini menyebutnya sebagai tawasul, padahal tawasul seperti pertemuan Sabtu kemarin, ya, bukan menjadikan makam sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah, tapi tawasul itu adalah berdoa kepada Allah
dengan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ya bahwa orang-orang yang bertawasul, orang-orang yang berdoa kepada orang-orang mati, di samping orang-orang yang telah mati yang mereka anggap keramat itu, Allah menganggap mereka itu termasuk orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Dalam surat Yunus ayat 107 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Wa la tad'u, dan janganlah kalian berdoa. Berdoa itu maknanya menyembah. Wala tad'u, janganlah berdoa, artinya janganlah menyembah, karena berdoa itu maknanya menyembah. Termasuk sholat itu menyembah. Lah sholat itu maknanya doa. Bersolawat kepada Nabi maknanya berdoa kepada atau mendoakan Nabi. Nah ini, sholat itu kumpulan dari doa-doa. Makanya sholat secara etimologi maknanya berdoa. Makanya dalam tafsir, dalam Al-Quran ini, terjemahan Departemen Agama RI ini, wala tad'u dimaknai sebagai dan janganlah kamu menyembah. Berarti orang yang datang ke makam-makam keramat lalu mereka berdoa, berarti menyembah. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu selain Allah. Fa in fa'alta, jika kalian berbuat demikian, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi jelas Bapak Ibu, orang-orang yang berdoa di makam-makam itu, ya itu sama dengan orang-orang yang zalim, berpaling dari kebenaran, karena mereka berdoa kepada zat-zat atau kepada benda-benda yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Tawasul semacam ini dulu sudah pernah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Bapak Ibu, kaum kafir Quraisy, mereka itu juga mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau mereka bersumpah demi Allah, wallah, ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Tetapi dalam beribadah mereka tidak langsung menyembah kepada Allah, tapi melalui perantara. Karena itu di sekitar Ka'bah itu ada puluhan patung. Mereka menyembah patung itu dengan tujuan agar mereka sangat dekat dengan Allah. Itu tujuannya. Jadi mereka pada hakikatnya tidak menyembah patung. Patung itu cuma dijadikan perantara. Mereka pun demikian menyembah Manat, Lata, Uzza, sama. Bukan mereka menyembah benda-benda itu, tetapi mereka melakukan demikian agar supaya mereka dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Coba Bapak Ibu, ayat berikut ini, inilah pengakuan mereka. Ya, ketika mereka ditanya, mengapa mereka menyembah patung-patung itu? Mengapa mereka menyembah Lata, Manat, Uzat itu? Ya, direkam oleh Allah. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini liyuqarribuna ilallahi zulfa,
supaya benda-benda yang kami sembah itu mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menjuluki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Lah, jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi pada zaman jahiliyah tempo dulu mirip dengan sekarang ini. Coba Bapak Ibu datang ke makam-makam itu, mereka berdoa sangat khusyuk sekali. Jadi seolah-olah tempat khusyuk untuk berdoa, untuk membaca Quran, untuk berzikir, ya di makam itu. Mengapa demikian? Perasaan mereka dengan berdoa melalui perantara makam-makam orang mati itu, mereka sangat dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah daripada di masjid. Ini yang terjadi. Nah ini. Nah, seperti kami jelaskan kemarin. Tetapi penyimpangan-penyimpangan seperti ini, itu sangat jarang orang yang berani terang-terangan untuk meluruskan penyimpangan ini. Karena apa? Mereka akan menghadapi persoalan yang sangat besar. Nah ini. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, dan mereka menyembah selain Allah, selain daripada Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemadharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, di samping meyakini bahwa makam-makam keramat yang mereka jadikan tawasul itu, ya, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, mereka juga percaya bahwa makam-makam itu akan memberikan syafaat, dapat memberikan pertolongan. Kedua ayat di atas menggambarkan kondisi kaum musyrik yang sebenarnya pada zaman Nabi. Mereka menyembah selain Allah sebagai perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah dan memohon syafaat. Secara zahir, mereka tidak menyembah sembahan-sembahan itu, akan tapi sembahan-sembahan itu mereka jadikan sebagai perantara dan pemberi syafaat. Coba Bapak Ibu renungkan, beda atau sama dengan kondisi sekarang? Sama keadaannya. Dan ini dihidupkan terus-menerus. Ya, masyarakat yang sudah tidak mengerti, ya, jahil, bahasa kasarnya bodoh, ya, semakin bodoh, tidak ada yang meluruskan. Orang itu datang memenuhi makam itu. Ada yang membaca, ada yang minta-minta dan sebagainya. Seperti itu. Lah, kemudian ketika haul itu, ratusan pedagang Bapak Ibu yang pedagang kain, pedagang makanan, mainan anak-anak, hiburan, itu banyak sekali, ya, ramai di tempat itu. Ini mendatangkan apa? Keuntungan, uang. Belum lagi kalau kotak-kotak yang dipasang di jalan-jalan atas nama keluarga si kiai tadi, di makam ada kotak, di jalan, di dekat pesantren, ya, di rumahnya, karena puluhan ribu orang datang. Ketika haul selesai, usai, dihitung itu uang, berapa banyak uang yang diperoleh. Ini yang terjadi. Nah ini, jadi di mana-mana Bapak Ibu kalau kita lihat, ya mereka jadikan kegiatan wisata dan itu mendatangkan uang. Ini yang terjadi, sehingga sulit untuk diberantas. Di samping tidak ada orang yang berani menjelaskan penyimpangan tersebut. Yang kedua, tawasul dengan zat atau kemuliaan Nabi, padahal Nabi telah wafat lebih dari 14 abad yang lalu. Coba Bapak Ibu bertawasul kepada zatnya Nabi, ya, keagungan Nabi, kemuliaan Nabi,
sampai sekarang itu dilakukan oleh orang dalam wujud bait-bait syair ya yang mereka lakukan, mereka ucapkan. Ini sangat banyak sekali. Ya, dan tidak ada orang yang meluruskan. Tawasul semacam ini seringkali ditemukan di dalam bait-bait syair sholawat Nabi yang umum dibaca baik waktu pengajian, dibaca antara azan dan iqamah, dibaca ya sebelum masuk waktu subuh, dibaca di pernikahan, acara khitanan, terutama dibaca di waktu-waktu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah ini banyak sekali bait-bait syair itu yang menempatkan Nabi sebagai tawasul, sebagai sarana untuk bertawasul, bahkan menempatkan Rasulullah kedudukannya lebih tinggi atau sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa penyimpangannya. Di antara sholawat-sholawat yang ditengarai mengandung penyimpangan, ya, yang pertama sholawat nariyah. Bapak Ibu kita semua hafal sholawat nariyah. Dulu ketika saya masih sekolah di kelompok sebelah itu, nyantri di kelompok sebelah, ini lagu saya Bu Pak. Allahumma ya sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Apal Bu Pak saya. Lah ini dulu kan saya kan sekolah ini. Lah sampai sekarang pun dilakukan indah sekali. Ini sholawat nariyah. Dulu saya diajari guru saya, kiai saya, arti kalau misalnya kamu kepengen gampang belajar, baca ini berapa puluh kali. Ingin dapat jodoh, baca ini berapa puluh kali. Ingin sembuh dari sakit, baca ini berapa puluh kali. Ini sholawat nariyah. Kepin selamat dari api neraka, baca ini berapa puluh kali. Sama seperti itu Bu Pak. Ya, maknanya bagus sekali Bu Pak. Maknanya bagus sekali. Cuma dari tinjauan ilmu akidah, ilmu tauhid, ini penyimpangan. Diketahui penciptanya siapa? Ya enggak tahu Pak, tapi yang jelas ini banyak sekali gubahan dari Kiai Jawa Timur. Kiai Jawa Timur tuh suka sekali menggubah syair-syair, menciptakan syair-syair baru. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman taman. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan curahkanlah segala ya salam sejahtera, curahkanlah salam sejahtera yang penuh ala Sayyidina Muhammadin, kepada baginda Nabi Muhammad. Dari sini Bu Pak, tidak ada masalah. Sampai titik ini tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya berikutnya. Tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil kurabu. Ini masalahnya. Tanhalu bihil uqadu, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan. Wa tanfariju bihil kurabu, dan semua kesusahan dapat dilenyapkan. Waktu qudha bihil khawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa khusrul khawatimi. Semua keperluan dapat dipenuhi dan semua yang didambakan dan khusrul khatimah dapat dipecahkan. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, dan berkat diri beliau yang mulia hujan pun turun. Ini masalahnya. Nah, jadi melalui perantaraan Nabi ya semua kesulitan akan terpecahkan, semua permasalahan hidup akan ada solusinya. Hujan pun turun, ya, orang meninggal husnul khotimah pun ya karena
beliau, melalui beliau, demi beliau. Ini salahnya di sini. Nah ini. Jadi menjadikan Rasulullah yang telah meninggal itu sebagai perantara. Ini tidak boleh. Ya, Nabi tidak pernah mengajarkan demikian dan para sahabat tidak pernah mempraktekkan demikian. Ketika Rasulullah telah meninggal dunia, mereka tidak pernah bertawasul melalui makam Rasulullah. Nah ini. Tapi anehnya, inilah yang berlangsung sampai sekarang ini. Menjadi sholawat yang indah, apalagi habis pengajian Bu Pak. Kemudian dikomando oleh ustadznya, langsung kemudian bersama-sama mereka menyanyikan Allahumma sholli sholatan kamilatan. Itu. Kemudian direkam di kaset-kaset seperti kayak nasidah begitu, indah sekali kan? Nah ini, memang mereka itu kalau kita lihat dalam ilmu sosiologi antropologi, ya memang mereka itu termasuk human festival, ya masyarakat yang memang suka festival, suka perayaan. Ya jangankan syair-syair sholawat, sekarang ini coba lagunya siapa namanya itu, Nisa Sabian saja sudah masuk ke masjid itu. Itu loh Bapak Ibu, itu sudah masuk masjid-masjid loh. Itu sudah mulai dilakukan di antara adzan iqamah loh. Itu mulai dilakukan ketika bangun tidur membangkitkan orang itu. Itu dilakukan sekarang. Jadi mereka itu suka hal-hal yang sifatnya itu festival, perayaan, sukaria, lagu-lagu. Boleh, tetapi yang sesuai dengan syariat. Ya ini memang bedanya di sini. Kita warga Muhammadiyah dengan kelompok sebelah itu di sini. Kalau warga Muhammadiyah setiap amalan harus ada dasarnya. Kalau kelompok sebelah tidak, setiap amalan harus sesuai dengan tradisi kami. Yang bukan tradisi itu bukan kelompok kami, itu namanya Wahabi. Betul nggak Bu Pak? Akan seperti ini. Makanya ketika saya di berbagai pengajian kami jelaskan, Bu Pak, ini loh yang sunnah, ini yang diperintahkan Nabi, ini dalilnya. Yang kedua, sholawat badar loh sama juga. Nah ini sholawat badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini jumlahnya banyak Bu Pak. Cuma yang sering dilakukan ini dua bait ini. Padahal ini ada 25 untaian yang disusun oleh ulama-ulama dahulu. Ada 25 bait, cuma ya dua ini yang terkenal dan dilakukan sampai sekarang. Indah sekali. Salatullah salamullah. Ya, semoga salawat dan salam dilimpahkan ya oleh Allah ala Toha, kepada Toha Rasulullah, yaitu Rasulullah. Jadi Rasulullah disebut Toha, dijuluki Toha. Rasulullah dijuluki Yasin. Nah ini ala Yasin habibillah, ya kepada Yasin, yaitu kekasih Allah. Ya, dari sini sebetulnya tidak banyak penyimpangan, hanya menjuluki Rasulullah dengan julukan yang belum pernah Rasulullah lakukan. Menjuluki Rasulullah dengan julukan yang belum pernah dipraktekkan oleh para sahabat. Tetapi lebih fatal lagi Bapak Ibu, itu bait yang berikutnya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bi bismillah,
kami menjadikan asma Allah sebagai perantara. Wabil hati Rasulullah, dan menjadikan Rasulullah sang pemberi petunjuk juga sebagai perantara. Wa kulli mujahidillah, dan semua pejuang bi'alil badri ya Allah, yaitu mereka-mereka yang pernah ikut perang Badar. Jadi mereka menjadikan Rasulullah yang telah wafat, mereka menjadikan para pejuang yang mati di perang Badar yang telah wafat dijadikan sarana untuk berdoa. Ini sama hukumnya Bapak Ibu datang ke makam lalu bilang, ya Allah, melalui makam ini aku berdoa kepadamu. Sama hukumnya. Ini sholawat Badar, tapi indah sekali. Cuma maknanya yang tidak indah. Yang ketiga, sholawat Al-Fatih. Sholawat Al-Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa, al-Khatimi lima sabaqa, nasul haqqi bil haqqi, al-hadi ila suratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqtaruhu azim. Ini jarang, tapi ini juga mereka lakukan juga, tapi cuma ini sifatnya jarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada baginda Muhammad al-Fatihi lima ughliqa. Nah ini yang membuka apa yang tertutup, wal khat an-nasir al-khatimi la sabaqa, yang menutupi apa yang terdahulu. Nah ini tadi Nabi disamakan dengan Allah yang membuka apa yang tertutup. Kalau orang tertutup hatinya, yang membuka Rasulullah. Dosa-dosa yang telah lalu ditutup oleh Rasulullah. Ini enggak benar. Nanti menyamakan Nabi dengan Allah, mensejajarkan itu tidak boleh. Nasul haqqi bil haqqi, penolong kebenaran dengan kebenaran. Nabi dikatakan penolong, itu sama dengan Allah. Itu tidak boleh. Nabi pamannya sendiri nggak bisa nolong kok. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Padahal beliau sangat berkeinginan pamannya itu sebelum meninggal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika dituntun oleh Rasulullah, mereka tetap mulutnya menutup, mengatup sampai dia mati. Dia mengatakan ala millati Abdul Muttalib, aku tetap berada di dalam agamanya Abdul Muttalib. Kemudian turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu. Jadi bukan Nabi. Nabi hanya menyerukan, menyampaikan risalah, tapi penolong kebenaran itu adalah Allah. Lawang Nabi ketika perang Badar, semalaman sebelum perang Badar berkecamuk itu, Nabi sholat tahajud, berdoa sambil menangis. Sampai beliau mengatakan dalam doanya itu, ya Allah, sampai kelompok kecil ini kalah, maka engkau ya Allah tidak akan disembah oleh manusia di muka bumi ini. Itu Nabi memohon pertolongan kepada Allah. Ini Nabi dikatakan nasrul haqqi bil haqqi, penolong kebenaran dengan kebenaran. Nah ini menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya indah, tapi mengandung penyimpangan yang luar biasa. Berikutnya yang keempat, sholawat tibul qulub. Nah, ini juga masyhur, tetapi jarang
lakukan orang. Tapi ini dulu ya kita lakukan juga ketika saya masih sekolah di tempat itu. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdan wa sifaiha wa nurul absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi kami Muhammad, sang dokter dan obat hati, penyelamat badan dan penyembuhnya, cahaya mata dan penerangnya, dan curahkan pula kepada keluarga dan para sahabatnya. Sama juga di sini, ya. Hati secara jelas di sini nggak tergambar bertawasul, tapi dibaca ketika berdoa. Nah, cuma di sini masalahnya menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang dokter, Nabi dikatakan sang dokter, penyembuh itu adalah Allah, pemberi obat itu Allah, bukan Nabi. Ya, penyembuh, sang dokter dan obat hati, penyelamat badan dan penyembuhnya. Tidak ada. Ketika orang sakit kalau Allah nggak berikan kesembuhan, mati kok, betul nggak Bu Pak? Hati bukan Rasulullah, bukan. Nah, Rasulullah itu hanya penyampai risalah. Semua zat yang menghidupkan, mematikan, mengasih rezeki, ngasih kesembuhan, ngasih penyakit itu Allah, bukan Rasulullah, bukan. Bahkan Rasulullah sendiri pernah sakit dan Rasulullah membaca doa. Karena itu Rasulullah mensunahkan kita untuk sering membaca doa muawwidzatain. Ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Mau tidur baca doa itu. Ya, ketika kita sakit kita juga baca ya adhibil ba' syarabban nas dan seterusnya. Itu doa. Hati Nabi saja minta kesembuhan kepada Allah, bukan Nabi penyembuhnya. Penyembuhnya adalah Allah. Yang kelima, sholawatun jina. Ini juga sangat masyhur sekali. Sholawatun jina. Ya, ada sholawatun jina yang penyimpangannya sedikit, ada yang penyimpangannya banyak. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Hampir setiap kiai, setiap ustadz yang kita temukan itu, ini baca ini Pak Bu. Kalau mengawali doanya atau di dalam doanya, di tengah-tengah doanya itu baca sholawat ini nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha ya Allah min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat ya rabbal alamin. Hafal saya ini Bu Pak, hafal. Doa ini hafal. Tapi setelah saya tahu tidak saya baca. Ini. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada baginda Muhammad. Sholatan tunji nabiha ya Allah. Ya, yang dengan sholawat itu engkau selamatkan kami dari segala bencana. Ini mending menggunakan biha. Sholatan tunji nabiha. Tapi ada menggunakan bihi. Fatal. Kalau biha kan dengan sholawat. Lah kalau bihi dengan menggunakan Nabi yang telah meninggal dunia itu. Nah ini. Nah, jadi ada menggunakan bi, ada menggunakan biha. Min jami'lah wali wal afat. Ya. Dari segala macam bencana. Wa taqdirna biha jami'al ghayat, dan dengannya engkau penuhi semua hajat kami. Dan seterusnya. Nah ini sering dibaca dalam doa-doa, tapi mending menggunakan biha masih mending. Tapi ada juga menggunakan bihi, fatal menggunakan bihi. Nah, itu sholawat-sholawat yang sedikit banyak mengandung penyimpangan. Yang keenam juga bentuk-bentuk redaksi tawasul lain. Sangat banyak Bu Pak, tapi tidak kami masukkan dalam makal ini semuanya. Cukuplah beberapa hal yang mewakili bahwa
untayan-untayan bait sholawat itu banyak yang mengandung penyimpangan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madha wasi al kharamin wal habibul ladzi turja safa'atihi likulli hauli minal ahwali muntaqimi. Dulu kalau kami sekolah biasanya murid-murid itu sebelum guru masuk lah kita ngintip dari mana Pak Guru itu nanti datang. Ya, setiap jalan kita lihat dari mana Pak Kiai datang. Ketika Pak Kiai datang dari rumah mau masuk ke sekolahan, semua nyanyi sambil tepuk tangan, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma ya wasi al karamin wal habibul ladzi turja safa'ati. Seperti itu, Bu, Pak. Sampai kemudian dulu kan belum ada motor. Di kampung lah belum ada motor. Jalan kaki Pak Guru itu. Pak Kiai jalan kaki. Nanti begitu kita nyanyikan rame-rame sampai kemudian siswa sudah duduk semua, baru Pak Kiai memberikan isyarat. Berarti berhenti memulai pelajaran. Ya Rabbi, ya Allah bil Mustafa, melalui perantaraan Mustafa. Siapa itu? Rasulullah. Baligh maqasidana, sampaikanlah semua kehendak dan maksud kami. Sama. Ini menjadikan Rasulullah sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Ini nggak boleh. Waghfir lana ma madha, dan melalui beliau itu ampunlah semua dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karamin, wahai zat yang maha luas kemuliaannya. Wal habibul ladzi turja safa'atu abdihi, dialah kekasih Allah yang diharapkan syafaat ya hambanya. Besok syafaat Nabi diharapkan. Likulli haulin minal ahwali muntaqimi, syafaat hamba dari semua ketakutan hari kiamat, ketakutan yang mengancam. Nah ini itu penyimpangan. Bapak Ibu, penyimpangan di dalam masalah akhlak kecil resikonya, ya kan? Kecil. Tapi penyimpangan dalam akidah sangat besar resikonya. Karena ketika akidah kita itu rusak, maka keberislaman kita itu tidak sempurna, bahkan runtuh sama sekali. Ibarat rumah pondasinya runtuh, ya rumahnya ambruk. Dari ungkapan-ungkapan bait sholawat di atas, meskipun untuk tujuan wasilah, namun mengandung penyimpangan-penyimpangan. Di mana penyimpangannya? Antara lain, yang pertama, Rasulullah tidak sekedar dijadikan wasilah dalam berdoa, tetapi bahkan sudah disamakan kedudukannya setara dengan Allah Ta'ala. Seperti ungkapan memecahkan kesulitan hidup, menurunkan hujan, penyelamat dan penyembuh badan dan lain-lain. Padahal yang mampu menguraikan berbagai kesulitan dan solusi dari segala kesusahan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Rasulullah. Seperti firman Allah, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini pengakuan Rasulullah melalui wahyu ketika Nabi dituntut oleh orang-orang kafir untuk mendatangkan manfaat dan madharat, untuk mendatangkan ancaman dan lain sebagainya. Nabi tidak mampu. Nah ini. Yang kedua, berwasilah kepada Rasulullah memang diperbolehkan oleh agama ketika beliau masih hidup. Seperti kami jelaskan kemarin, ya, tentang terkait dengan orang yang buta sembuh atas doa Rasulullah, tentang kemarau panjang, tentang banjir, ya, yang kami jelaskan kemarin, ya. Jadi ketika Rasulullah tengah khutbah ada
jamaah yang datang minta turun hujan, didoakan Rasulullah, kemudian turun hujan. Namun setelah beliau wafat, maka hal tersebut dengan tegas dilarang, sebab Nabi tidak lagi bisa mendoakan kita ketika umat Islam mengalami kekeringan panjang. Pada zaman Umar bin Khattab, mereka tidak lagi bertawasul ya kepada dengan nama Nabi yang telah wafat ya, atau pergi ke makam beliau untuk bertawasul kepadanya. Namun Umar berdoa ya, memohon hujan ya kepada Allah dengan meminta didoakan oleh paman Nabi yang masih hidup, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Umar bukan berdoa kepada Allah menggunakan nama Nabi atau bahkan datang ke makam Nabi memohon Nabi mendoakan ya kepada Allah supaya diturunkan hujan, tidak. Tapi Umar bin Khattab mendatangi pamannya Nabi yang masih hidup, Abbas bin Abdul Muthalib, untuk bertawasul. Ini doa Umar, direkam oleh Imam Bukhari dan yang lain. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyina Muhammad fatasqina. Ya Allah, dulu ya kami bertawasul kepadamu dengan Nabi kami, maksudnya ketika masih hidup, fatasqina, maka engkau memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabina fasqina, dan sekarang aku bertawasul kepadamu dengan paman Nabi kami, yaitu Abbas. Fatasqina, maka turunkanlah hujan. Fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Fayusqona, kemudian Allah turunkan hujan. Umar sahabat yang paling mengerti Islam, karena beliau dididik langsung oleh Rasulullah, tapi beliau tidak pernah datang ke makam Nabi atau menggunakan Nabi yang sudah meninggal untuk bertawasul. Tapi sebaliknya, yang menggunakan nama paman beliau yang masih hidup, Abbas bin Abdul Muthalib, untuk bertawasul. Yang ketiga, dalam bait-bait sholawat tersebut terdapat penyebutan nama-nama Nabi yang selain tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maupun para sahabat, juga dianggap menyakiti diri Nabi, seperti Toha, Yasin, sang dokter, obat hati, dan lain-lain. Padahal Rasulullah melarang umatnya menyanjungnya berlebih-lebihan, melebihi kedudukan beliau sebagai Rasulullah. Kata Nabi, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluh. Rawahul Bukhari fi sahihihi wa ghairihi an Umar bin Khattab. Kata Nabi, janganlah engkau menyanjungku sebagaimana ya yang dilakukan oleh kaum Nasrani kepada Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, maka sebut saja hamba Allah atau Rasulullah. Nabi itu lebih suka disebut namanya sesuai dengan yang beliau sukai, yaitu Abdullah atau Rasulullah. Itu jabatan yang tertinggi. Jadi kalau kita mengagungkan memuliakan Nabi, menghormati Nabi, sebutlah Nabi Muhammad itu dengan Abdullah atau Rasulullah. Kemudian yang keempat, semua bentuk sholawat yang dijadikan tawasul di atas adalah sholawat sholawat bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bapak Ibu, saya tanya, sholawat itu masuk ibadah ritual atau amal keduniaan? Ritual. Sholawat itu termasuk ritual. Kalau ritual tidak boleh buat. Makanya dalam kaidah usul fikih itu al-aslu fil ibadati al-haram illa madalat dalilu alal wujub atau al-amri. Pada awalnya, pada dasarnya ya,
semua bentuk ibadah hukumnya haram untuk dilakukan kecuali ada perintah wajib atau perintah. Nah, itu masalah ibadah. Jadi kalau masalah ibadah jangan lakukan kecuali ada perintah atau contoh dari Nabi. Jangan dibalik, kaidah masalah keduniaan diletakkan di dalam kaidah masalah ibadah. Kalau masalah keduniaan ada sebuah kaidah al-aslu fil asya al-ibahah illa ma dallat dalilu ala tahrim. Pada dasarnya masalah keduniaan itu boleh dilakukan kecuali dilarang. Jadi kalau masalah keduniaan Bapak Ibu boleh melakukan apa saja, yang penting tidak dilarang. Kalau dilarang nggak boleh menjadi haram. Pandai-pandai memilah-milah mana masalah ritual, mana masalah keduniaan. Masalah ritual jangan dimasukkan wilayah keduniaan. Wilayah keduniaan jangan dimasukkan wilayah ritual. Jadi Bapak Ibu harus bisa memilah-milah mana wilayah keduniaan, mana wilayah ritual. Wilayah keduniaan jangan dimasukkan wilayah ritual. Wilayah ritual jangan dimasukkan ke wilayah keduniaan. Harus bisa. Insya Allah untuk materi ke depan saya akan juga mulai bahas tentang kaidah usul fikih. Saya sudah mulai susun ya materi yang pertama. Kira-kira ya ada 2-3 pertemuan nanti kita jelaskan tentang kaidah usul fikih supaya Bapak Ibu lebih cerdas ya di dalam berhukum itu tadi, meletakkan bagaimana kita mengambil hukum atau beristidlal. Tawassul adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah menurut cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika tawassul dikaitkan dengan doa, berarti berdoa kepada Allah sesuai dengan cara yang diajarkan beliau. Oleh karena itu, ketika seorang hendak berdoa kepada Allah dengan melakukan tawassul kepadanya, haruslah ia mengikuti petunjuknya. Sebab tanpa petunjuk Rasulullah, perbuatan itu adalah bid'ah. Nabi pernah mengatakan wa iyyakum wa muhtatsatil umur fa inna kulla muhtatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Jauhilah perkara-perkara yang diadakan dalam urusan agama. Sesungguhnya setiap yang diadakan dalam urusan agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Disebutkan dalam hadis Abu Dawud, hadis nomor 4607. Tirmidzi nomor 2676, Ibnu Majah nomor 44, Ahmad nomor 17444 dan juga yang lain. Dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Bapak Ibu rahimakumullah, mengapa semua penyimpangan itu terjadi?